Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini masih membahas materi yang sama, yaitu trigonometri, masih tentang pembuktian. Jadi di video sebelumnya juga saya sudah bahas tentang pembuktian pada trigonometri. Nah, untuk tiap soal pada pembuktian itu dia bisa jadi dia menggunakan identitas-identitas yang berbeda. Makanya di video yang sebelumnya juga saya sudah bilang bahwa kalian harus banyak menghafal tentang identitas dari trigonometri. Jadi satu identitas itu bahkan kan bisa dikembangkan lagi, bisa di otak-atik lagi perubahannya seperti apa sesuai dengan kebutuhan di soal. Oke, contohnya seperti yang ada di soal ini. Buktikan bahwa tan kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa itu nanti nilainya setara dengan sin pangkat 4 alfa per cos kuadrat alfa. Untuk yang di soal ini, yang harus kalian ingat adalah identitas trigonometri Pythagoras. Kalau di buku-buku mereka nyebutnya begitu. Ya, yang perlu diingat adalah ketika kita mendapatkan sin kuadrat alfa, alfa ini boleh diganti dengan apapun ya, boleh x, boleh theta, apapun itu yang mewakili sudut, ditambah dengan cos kuadrat alfa, maka nilainya 1. Nah, bentuk ini pun bisa dikembangkan nih. Jadi kalau misalnya kita mau mengubah bentuk sin kuadrat alfa, berarti kita tinggal pindahkan aja cosnya ke kanan, berarti ini bisa menjadi 1 dikurang cos kuadrat alfa. Sedangkan kalau kita perlu mengubah bentuk cos kuadrat alfa, berarti di sini cos kuadrat alfa itu bisa diubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat alfa. Nah, itu tergantung dari bentuk soalnya. Jadi itu perubahan itu nanti bergantung pada kebutuhan di soalnya seperti apa. Nah, untuk yang di soal ini, paling tidak ini identitas yang harus kita ingat. Kalau untuk perubahan tan itu sendiri kan dasarnya tan alfa itu kan sama dengan sin alfa per cos alfa ya. Tapi kalau misalnya di sini ada kuadratnya, ya udah ini berarti dikasih kuadrat juga begitu. Jadi harus sama. Oke. Seperti video sebelumnya, saya akan membuktikan antara ruas kiri dan ruas kanan dengan memanfaatkan perubahan dari ruas kiri. Jadi yang di sini yang akan saya otak-atik adalah yang di ruas kirinya. Pertama, di sini ada tan kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Yang ruas kanan itu bisa kita abaikan saja, jadi kita fokusnya di ruas kiri saja. Yang ini bisa kita ubah menjadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa dikurang dengan sin kuadrat alfa. Nah, ini kan pecahan, ini bukan pecahan. Kalau kita mau gabungin atau mau kita operasiin, otomatis berarti ini kita anggap aja per 1 gitu kan. Berarti kan kita dapat sugestinya, oh ini harus disamain penyebutnya berarti kan gitu. Maka yang di sini sin kuadrat alfa ini berarti supaya sama penyebutnya berarti tinggal kita kalikan dengan cos kuadrat alfa. Atas bawah harus kita perlakukan sama, sehingga untuk yang di sini tetap aja sin kuadrat alfa, yang di sini jadinya berarti sin kuadrat alfa kita kalikan dengan cos kuadrat alfa supaya penyebutnya sama, cos kuadrat alfa, kemudian penyebutnya kita jadikan satu aja, cos kuadrat alfa. Oke, seperti itu. Nah, untuk di ruas kanan, kalau di video sebelumnya itu saya nulis ini ya berulang-ulang gitu, saya tulis ulang, tapi ini nanti kelamaan durasinya. Jadi yang ini tetap aja pokoknya dia sama aja dengan yang di atas. Jadi kita fokus di yang di kiri aja yang kita ubah. Nah, kita lihat ini sekarang ada sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa dikali cos kuadrat alfa. Nah, kita perlu ingat lagi satu hal begini. Kalau kita ketemu 2A ditambah dengan 2B, kan ini boleh dong kita keluarin FPB-nya itu atau faktor yang sama itu kita keluarin, sehingga boleh kita tulis menjadi 2 dalam kurung A ditambah B seperti ini. Maka sifat itu juga bisa kita gunakan di sini. Kita lihat antara sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat
alfa kali cos kuadrat alfa ini kan sama-sama antara bentuk yang di kiri yang ini sama yang ini itu sama-sama memiliki sin. Sinnya itu kita keluarin. Berarti sin kuadrat alfa. Sisanya yang ini kan karena sudah kita keluarin sin kuadrat alfanya, berarti dia bukan hilang tapi dia sisa 1 begitu. Dikurang dengan yang ini sin kuadrat alfanya tadi udah kita keluarin, berarti sisa cos kuadrat alfa. Per di bawahnya adalah cos kuadrat alfa. Nah, kita lihat bentuk yang ini, mana nih yang kita ubah supaya nanti arah perubahan kita itu mengarah ke sin pangkat 4 alfa per cos kuadrat alfa itu. Maka kita lihat di sini bentuknya ini kan sudah mirip-mirip nih ya, sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Yang bikin bentuknya sedikit berbeda itu adalah yang ini. Jadi yang ini harus kita ubah. Kita lihat di sini bentuk 1 kurang cos kuadrat alfa itu setara dengan apa? Oh, ternyata setara dengan sin kuadrat alfa. Oh, berarti yang ini itu bisa kita ubah. Yang ini tetap ya. Dalam bentuk sin kuadrat alfa, yang ini kita ubah kali sin kuadrat alfa. Di bawahnya per cos kuadrat alfa. Ini, nah ini udah tahap terakhir, saya tulis aja deh. Sin pangkat 4 alfa per cos kuadrat alfa. Lihat, yang di atas ini kan karena dia dikali dan bentuknya sama-sama sin kuadrat alfa dikali sin kuadrat alfa. Ini kan sifatnya, ingat bahwa kalau misalnya kita ketemu x pangkat 3 dikali dengan x pangkat 2, berarti kan karena basisnya itu sama, berarti pangkatnya ditambah menjadi x pangkat 5. Begitu juga sama dengan yang ini. Maka yang ini karena sama-sama sin, maka pangkatnya tinggal kita tambah menjadi sin pangkat 4 alfa per cos, nggak kelihatan ya, kuadrat alfa. Begitu jadinya. Nah, saya turunin dikit. Sama dengan sin pangkat 4 alfa per cos kuadrat alfa. Oke. Kita lihat antara ruas kiri dan ruas kanan itu ternyata memiliki nilai yang sama. Kalau begitu berarti terbukti. Begitu saja. Gampang kan?